Rekan-rekan guru yang terkasih, jumpa lagi bersama saya di channel Justina. Salam sehat untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tema besar PAUD, contoh topik dan subtopik kurikulum Merdeka PAUD. Di dalam kurikulum Merdeka PAUD, ada 4 tema besar yang sudah ditentukan. Yang pertama, Aku Sayang Bumi. Yang kedua, Aku Cinta Indonesia. Yang ketiga, Kita Semua Bersaudara. Dan yang keempat, Imajinasi dan Kreativitasku. Tema itu sendiri sifatnya sangat luas ya. Jadi, tema-tema tersebut sangat umum, sehingga kita dapat mengembangkannya menjadi beberapa topik dan subtopik. Sebelum kita bersama-sama belajar membuat topik dan subtopik, kita akan melihat terlebih dahulu tujuan dari keempat tema besar itu, supaya rekan-rekan guru dapat melihat cakupan dari masing-masing tema, sehingga dapat kita turunkan menjadi beberapa topik dan subtopik. Yang pertama, Aku Sayang Bumi. Tema ini bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada isu lingkungan, eksplorasi dalam mencari solusi kreatif yang dapat dilakukan oleh peserta didik, serta memupuk kepedulian terhadap alam sebagai perwujudan rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, seperti eksplorasi penyebab banjir di sekitar, membuat dan menghias tempat sampah dari barang bekas, membuat karya seni dari bahan alam. Yang kedua, Aku Cinta Indonesia. Tema ini bertujuan agar peserta didik mengenal identitas karakteristik negara, keberagaman budaya, dan ciri khasnya tentang Indonesia, sehingga mereka memahami identitas dirinya sebagai anak Indonesia, serta bangga menjadi anak Indonesia, seperti eksplorasi budaya Nusantara, kunjungan ke museum budaya, dan sebagainya. Yang ketiga, Kita Semua Bersaudara. Tema ini bertujuan mengajak peserta didik untuk mampu berinteraksi dengan teman sebaya, menghargai perbedaan, mau berbagi, dan mampu bekerja sama. Yang keempat, Imajinasi dan Kreativitasku. Tema ini bertujuan mengajak peserta didik belajar mengenali dunianya melalui imajinasi, eksplorasi, dan eksperimen. Pada tema Imajinasi dan Kreativitasku, peserta didik distimulasi dengan serangkaian kegiatan yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu, memperkaya pengalamannya, dan menguatkan kreativitasnya. Setelah kita mengetahui tujuan dan cakupan dari masing-masing tema besar PAUD tersebut, kita sekarang akan melihat apa sih topik dan subtopik itu. Perlu kita ketahui bersama bahwa topik itu bukan suatu materi atau tujuan yang akan dipelajari oleh anak, melainkan gagasan utama yang akan digunakan untuk membingkai seluruh muatan atau materi pembelajaran selama anak mengikuti kegiatan. Sedangkan subtopik adalah penjabaran dari gagasan utama yang telah ditetapkan sebagai topik tadi. Sekarang kita akan melihat prinsip-prinsip dalam memilih topik PAUD. Pertama, kedekatan. Artinya, topik hendaknya dipilih mulai dari hal-hal yang terdekat dengan kehidupan anak. Dekat yang dimaksud dapat dekat secara fisik dan juga dekat secara emosi atau minat anak. Kedua, kesederhanaan. Artinya, topik yang dipilih yang sudah dikenal anak, agar anak mudah memahami pokok bahasan dan dapat menggali lebih banyak pengalamannya. Ketiga, kemenarikan. Artinya, topik yang dipilih harus menarik bagi anak dan mampu menarik minat belajar anak. Keempat, keinsidentalan. Artinya, pemilihan topik tidak selalu yang direncanakan di awal tahun. Dapat juga menyisipkan kejadian luar biasa yang dialami oleh anak. Misalnya, peristiwa banjir yang dialami anak dapat dijadikan topik insidental menggantikan topik yang sudah direncanakan sebelumnya.
Sekarang kita akan bersama-sama belajar membuat topik. Namun sebelumnya, rekan-rekan guru melihat visi dan misi serta karakteristik satuan pendidikan masing-masing, serta kalender pendidikan dari satuan pendidikan masing-masing. Untuk apa semua itu perlu kita lihat dan kita persiapkan? Jadi, pada saat kita membuat topik dan subtopik berdasarkan hal-hal tersebut, sehingga topik dan subtopik mengalir mengikuti karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Sekarang kita akan mengembangkan topik dan subtopik berdasarkan dari 4 tema besar tersebut. Bagaimana cara mengembangkan tema besar tersebut menjadi beberapa topik? Yaitu caranya dengan membuat peta tema konsep. Nah, masing-masing tema besar tersebut diturunkan menjadi topik dan subtopik yang disusun berdasarkan visi, misi, dan karakteristik sekolah, dan juga topik ini disusun berdasarkan kalender dan musim yang terjadi di sekolah. Sehingga penyusunan topik dan subtopik biarkan saja mengalir mengikuti karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Di sini saya akan memberikan contoh format tema besar, topik dan subtopik yang ada di sekolah saya di TK Santo Fransiskus Kayu Putih. Untuk rekan-rekan guru semuanya bisa menyusun tema besar, topik dan subtopik berdasarkan visi, misi, dan karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Terima kasih.